Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ini Waalaikumsalam. para narasumber, Pak Dadi, Pak Imam, dan sahabat-sahabat IRZD, Pak Imam ya. Ya, betul. Ya, Bapak-Bapak sekalian, Bapak Ibu sekalian, tadi Pak Imam dan Pak Dadi sudah sangat berhasil membawa pemahaman kita mengenai korupsi ini ke bumi. Jadi dekat dengan kita, dan itu peristiwa sehari-hari. Di samping itu ada paradoknya peristiwa di bumi ini. Semakin dekat justru semakin sulit dipahami, kan begitu ya. Memahami realita itu lebih sulit dari memahami kitab suci, padahal bendanya ada di depan kita. Nah, saya karena sudah dibawa oleh Pak Imam sama Pak Dadi ke bumi, saya ingin mengajak semuanya untuk terbang ke langit sekalian. Supaya enak ya, ada di bumi, ada di langit. Kira-kira gitu ya. Nah, saya ingin coba share ini gimana cara memahami korupsi tapi dengan cara terbang ke langit. Oke, saya share dulu nih. Nah, terus terang Pak Imam, saya sudah seminggu ini 2 kali saya diajak ngomong tentang korupsi. Oke. Nah, nggak tahu nih ya. Kalau dilihat hanya dari action atau peristiwanya saja, sebetulnya korupsi itu penjelasannya sederhana di Indonesia ini ya. Nah, kecuali kita bahas dengan cara terbang ke langit itu menjadi luas. Kalau dilihat di buminya, actionnya itu kan cuma 3. Pertama, yang korupsi itu pasti orang kaya. Yang miskin itu nggak ada yang korupsi. Namanya ngerampok atau nyolong kalau korupsi. Ya, makanya penjaranya beda, suka miskin. Yang kedua, korupsi itu pasti dilakukan oleh orang yang berlimpah kekuasaan. Sehingga ada ungkapan dari Al-Ghazali itu yang mengatakan as-sabru fis-sarra'i asyaddu. Jadi ketika orang itu harus sabar pada saat orang itu berlimpah kemudahan itu justru lebih sulit. Politisi-politisi kita menjadi bukti itu. Ketika masih merintis sebagai legislator, masih miskin, masih susah, dia bisa bertahan menghadapi segala kesusahan. Tapi begitu banyak kemudahan malah banyak yang kejeblos. Itu tadi. Yang ketiga adalah korupsi itu pasti ada sistemik ya. Tadi Pak Dadi sudah menyampaikan itu tadi ada parasit gitu. Jadi tidak mungkin satu kantor yang korupsi cuma satu gitu. Ada sistem yang bekerja di sana. Oke. Nah, saya ingin membawa pemahaman mengenai korupsi ini ke langit dalam tanda kutip dengan perspektif merespon korupsi dengan kecerdasan hati. Nah, pada setiap tindakan manusia atau peristiwa ini sebetulnya ada 3 takdir Allah yang bekerja. Nanti korupsi di mana? Nah, kita lihat. Ada peristiwa atau perbuatan manusia di mana Allah telah menakdirkan sesuatu yang tidak bisa ditolak. Misalnya apa? Di dunia ini manusia itu pasti punya 2 niat ya. Ada 2 intensi, dikasih potensi untuk melakukan kejahatan atau dikasih potensi untuk melakukan kebaikan. Jadi ini takdir Allah yang nggak bisa ditolak karena Allah menginstalnya di semua jiwa manusia. Yang kedua adalah ada takdir yang hanya bisa dikelola, namun tidak bisa ditolak. Kayak stres itu kan takdir yang tidak bisa ditolak oleh manusia. Karena semua manusia harus pernah stres. Yang bisa dilakukan manusia hanya mengelolanya. Nah, yang terakhir adalah ada takdir yang sepenuhnya diserahkan kepada manusia untuk mengelolanya. Nah, secara permukaan saya cenderung ingin mengatakan bahwa korupsi ini termasuk takdir nomor 2. Satu sisi dia tidak bisa ditolak. Karena memang harus ada di dunia ini. Kalau nggak ada korupsi, pengangguran banyak sekali terjadi, polisi, jaksa, dan seterusnya. Tetapi di sisi lain ada dampak, ada porsi, ada komposisi yang harus dikelola dengan baik. Jangan sampai di suatu negara itu koruptornya menang atau kejahatannya memimpin orang-orang baik. Nah, ketika itu maka yang terjadi adalah seperti orang yang dikuasai stres. Ya. Dia akan menemui banyak bahaya, kira-kira gitu. Meskipun kalau ditarik ke dalam-dalamnya, tentu dalam tindakan dan peristiwa korupsi pun ada takdir yang tidak bisa diubah atau ada takdir yang sepenuhnya bisa dipilih. Misalnya cara negara ini menangani korupsi. Intinya itu ya. Jadi sekali lagi, korupsi ini satu sisi perlu dilihat sebagai peristiwa kayak stres gitu. Hadirnya di muka bumi ini tidak bisa dihindari, tetapi bisa dikelola bagaimana solusinya, dampaknya, ukurannya, dan seterusnya. Nah, sekarang
secara individu apa penyebab dan solusi korupsi. Ya, tadi Pak Imam sudah bicara ya, apa yang menyebabkan orang korupsi dari sisi individu, dari sosial dan seterusnya. Nah, saya ingin lebih menegaskan lagi pada tingkat individu, solusi penyebab dan solusi korupsi itu mempusat pada integritas ini. Jadi kemenyatuan seseorang dengan pendirian hidup atau kebenaran yang diyakininya sebagai kebenaran. Nah, integritas ini dimiliki oleh semua manusia. Bedanya adalah kualitasnya. Ada integritas yang kualitasnya seperti tisu. Demo tentang korupsi oke, bersuara tentang korupsi oke, tetapi ketika dihadapkan kepada sebuah pilihan korupsi atau tidak, selama itu ada untungnya dia korupsi, kayak tisu gitu ya. Wani piro gitu kira-kira. Nah, yang kedua ada integritas ya, kualitasnya kayak kayu. Kayu itu bagus selama dia ditempatkan yang bagus, selama udaranya bagus, itu bagus. Tetapi kalau kayu itu kena air hujan dan panas, dia akan cepat meleleh. Meskipun begitu, kayu itu lebih bagus daripada tisu. Nah, yang terakhir adalah kayak mutiara. Ini kelas para nabi. Nabi Muhammad itu manusia, tetapi integritasnya dia kelas mutiara. Mungkin pendidikan korupsi yang perlu dilakukan oleh individu-individu seperti kita ini, targetnya adalah bagaimana integritas kita itu seperti kayu. Nah, walaupun rusak juga, tetapi setelah mengalami sekian godaan lah ya, jangan sampai seperti tisu. Nah, apa yang membuat integritas seseorang seperti tisu? Kalau dijawab di Al-Qur'annya, imannya kepada manusia, bukan iman kepada al-ghaib. Kalau di psikologinya Pak Imam itu kan ada orang melakukan kebaikan itu kan dengan berbagai alasan. Ada alasan yang paling lemah adalah orang melakukan sesuatu karena dia punya interest, itu yang paling lemah. Yang paling tinggi adalah orang melakukan perbuatan baik atau menghindari kejahatan karena ada prinsip-prinsip yang gaib. Dalam bahasa kita adalah iman billah, beriman kepada Allah, bukan iman kepada KPK atau polisi, kira-kira begitu. Nah, apa solusi yang bisa dilakukan kita sebagai individu-individu terkait dengan korupsi ini? Tentu yang paling utama adalah edukasi diri. Jadi nggak ada ceritanya orang kuat prinsipnya tanpa ada edukasi diri. Bahasa pencaannya itu merih. Jadi praktek dengan segala konsekuensi, latihan pelan-pelan. Dengan biasanya yang paling berkontribusi itu adalah try and error. Saya punya prinsip begini, saya akan coba terus pertahankan. Nah, orang yang mempertahankan prinsip dengan sepenuh hati ini di dalam Al-Quran termasuk orang yang dilindungi oleh Allah. Istiqomah dia. Yang kedua adalah doa. Nah, doa ini penting untuk melindungi kita dari perbuatan-perbuatan yang di luar kontrol kita. Makanya di agama kita ada ta'awud, perlindungan terhadap godaan setan. Meskipun setannya itu juga kita-kita juga gitu. Nah, yang terakhir adalah ibadah sosial. Ibadah sosial itu nolong orang, termasuk yang kita diskusikan hari ini ibadah sosial. Ibadah sosial itu sangat penting. Bahkan di kedudukan kita lanjutan dari ibadah individual. Nah, apa kaitannya ibadah sosial dengan keselamatan kita dari perilaku koruptif adalah salah satu yang akan dilakukan oleh Allah terhadap orang yang banyak ibadah sosialnya itu adalah menyambar tangan kita untuk keselamatan. Nah, jadi banyak orang yang diselamatkan dari tindakan-tindakan koruptif karena dia punya kebaikan-kebaikan terhadap orang lain dalam bentuk ibadah sosial ini. Nah, itu kalau kita lihat sebab dan solusi untuk korupsi pada tingkat individu. Tentu berbeda sebab dan solusi pada individu dengan di tingkat pemerintah atau negara. Apa yang penting untuk dilakukan negara sehingga sebab-sebab terhadap tindakan korupsi ini bisa diselesaikan ya. Yang pertama adalah penegakan hukum dan pemerintahan yang kuat dalam mengemban aspirasi publik. Jadi kita butuh negara atau pemerintah itu sebetulnya untuk dua tujuan. Pertama, supaya pemerintah dan negara itu punya kemampuan untuk menegakkan hukum secara adil. Sebab kalau tidak, korupsi pasti menjadi controller, menjadi pemenang dia. Orang-orang korupsi kayak Pak Imam tadi,
orang kaya dan pemerintah bersatu untuk menciptakan praktek-praktek korupsi, sementara rakyatnya penonton. Kenapa? Karena negara tidak bisa menegakkan hukum secara adil. Yang kedua adalah kita butuh negara, kita butuh pemerintah untuk mengemban aspirasi publik. Pendidikannya bagus, partainya bagus, perdagangannya bagus, dan yang terakhir adalah harus ada keteladanan di tingkat pemimpin. Kalau di teori-teori internasional itu suatu negara itu bisa berhasil menciptakan perubahan itu kalau minimumnya 20% dari tokoh-tokoh penting itu berubah juga. Jadi misalnya di Indonesia Pak Jokowi, Pak Ma'ruf, para menteri dan asisten menteri itu punya komitmen terhadap perubahan, terutama terhadap pemberantasan korupsi ini. Itu baru menjadi syarat ada perubahan ke arah pemerintahan yang bersih. Nah, artinya apa? Kehadiran negara dan pemerintah sangat menentukan di sini. Nah, jadi kalau negara malah mengeluh itu keliru. Wong dia kita bayar, kita tunjuk itu untuk menegakkan hukum dan untuk mengemban aspirasi publiknya. Nah, saking pentingnya negara ini sampai ada ungkapan bahwa suatu kaum itu lebih baik ada pemimpinnya meskipun tidak sempurna ketimbang suatu kaum itu tidak ada pemimpinnya. Kenapa? Pasti yang koruptif itu menang, yang jahat itu menang, saling membunuh sana sini. Nah, dengan kehadiran negara dan pemerintah kita mendapatkan keadilan. Nah, orang-orang yang baik ini mendapatkan keadilan, perlindungan dan seterusnya. Itulah penjelasan terkait dengan penyebab dan solusi korupsi di tingkat pemerintah atau negara. Bukan tapi pemerintah dan negara. Nah, yang terakhir adalah penyebab dan solusi di tingkat rakyat ini. Jadi rakyat pun tidak bisa diam. Semua orang harus bergerak, terlibat dalam gerakan untuk membersihkan korupsi ini. Nah, apa yang membuat korupsi itu bisa mengakar kayak Pak Imam tadi di suatu rakyat, di suatu kaum gitu, di suatu masyarakat? Tentu ini terkait dengan nilai-nilai moral. Jadi nilai-nilai moral manusia itu sudah tergerus ya, oleh misalnya permisivisme atau pandangan seseorang terhadap materi gitu. Yang penting kaya gitu. Korupsi mah nggak apa-apa gitu. Kemudian peranan tokoh mulai luntur karena tokoh sendiri juga pada kehilangan trustnya di publik, Mbak, ada di korupsi juga gitu. Nah, ini membahayakan. Kenapa? Ada hadis ini dari Rasulullah. Kaifa takunu yuwalla alaikum. Jadi kalau rakyatnya itu kurang berbobot juga, suka korupsi dan suka disuap juga, maka sebagai konsekuensinya kita pun akan dikasih pemimpin yang gak hebat-hebat amat juga dalam melawan korupsi gitu. Jadi kalau rakyatnya itu mau pemilu bisa disogok, ya jangan terlalu berharap punya pemimpin yang bersih gitu. Karena ada dialektika sunatullah di sana. Rakyat bagus dapat pemimpin yang bagus, pemimpin yang bagus dapat rakyat yang bagus. Nah, apa yang penting untuk dilakukan kita sebagai rakyat di tingkat sosial? Jadi ada penjelasan di dalam Al-Quran itu, orang yang ingin, masyarakat yang ingin menciptakan peradaban bagus itu tidak cukup hanya bertakwa dan beriman di ibadah-ibadah, tetapi harus ada sinergi kekuatan dengan orang-orang yang berintegritas. Wa kunu ma'as-shodiqin, itu ayatnya kira-kira. Bersamalah kalian dengan orang-orang yang berintegritas. Artinya apa? Perlu ada sinergi kekuatan masyarakat sipil di Indonesia ini yang selalu menggelorakan mengenai pemberantasan korupsi ini. Meskipun korupsi sendiri tidak mungkin kita berantas secara hakikatnya, tetapi sebagai bahasa perjuangan itu perlu pakai bahasa-bahasa seperti itu. Jadi pentingnya sinergi sosial dalam bentuk gerakan, kelompok-kelompok kecil. Kemarin saya ikut gerakannya Pak Bibit itu, masyarakat memerangi korupsi. Nah, itu penting, beliau sudah membentuk di 19 provinsi atau berapa gitu. Nah, kegiatan-kegiatan semacam itu perlu dimasalkan supaya menggugah kesadaran publik dan supaya bisa sebagai pancingan untuk minta pertolongan ke langit gitu. Karena kalau masyarakatnya permisif, Allah juga nggak mungkin kurang greget dalam tanda kutip untuk menolong kita. Nah, itulah 3 hal yang terkait dengan penyebab dan solusi terkait dengan korupsi ini. Nah, sekarang apa respon kita sebagai pribadi, sebagai anggota masyarakat, dan sebagai
Barangkali ada ini pemegang kekuasaan. Kalau dalam logika, dalam tanda kutip wahyu, orang itu tidak bisa diam terhadap kejahatan. Orang yang diam terhadap kejahatan itu disebut setan bisu katanya ya. Jadi harus melakukan 3 poin ini. Pertama, harus memilih ikhtiar, action terhadap hal-hal yang bisa kita kontrol sesuai keadaan diri kita. Jadi misalnya kita, Pak Dadi ini kan di bidang hukum, bisanya dihukum yang ngomong dari hukum. Saya bisanya bacot ya bisa bacot aja. Intinya kita tidak diam, perlu melawan dan tidak membiarkan, sesuai dengan keadaan kita. Pak Jokowi misalnya sebagai pemimpin pemerintahan dan kepala negara perlu menggerakkan sesuai dengan kapasitasnya untuk menangani korupsi ini. Jadi untuk hal-hal yang bisa kita kontrol, kita pakai jurus ikhtiar, melakukan pilihan positif. Lalu pasti ada dong hal-hal yang tidak bisa kita kontrol. Nah, untuk hal-hal yang tidak bisa kontrol ini, secara pendidikan hatinya kita perlu memasrahkannya ke langit. Jadi namanya tawakal, memasrahkan kepada Allah untuk hal-hal yang di luar kontrol kita atau kewenangan kita atau otoritas kita. Nah, yang terakhir adalah mendoakan yang terbaik untuk hal-hal yang belum terjadi. Itulah 3 hal yang bisa kita putar terus dalam menghadapi keadaan apapun. Jadi selalu ada hal-hal yang bisa kita kontrol dan itu perlu kita lakukan sesuatu yang real. Dan di dalam hal-hal yang bisa kontrol itu selalu ada hal-hal yang tidak bisa kita kontrol gitu. Tugas kita atau sikap kita yang penting terhadap hal-hal yang tidak bisa kita kontrol adalah memasrahkannya dan terakhir mendoakannya. Kira-kira itulah Pak Moderator. Ya. Kita terbang ke langit sebentar, nah sekarang jatuh lagi ke bumi. Dari saya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.